acara ini kita akan bincang-bincang santai dengan judul Sesi Curhat Jakpreneur Perempuan. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Prospera dan Provinsi DKI Jakarta yang tujuannya, Ibu-Ibu, ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan tips yang nggak cuma bikin perempuan wirausaha bertahan, tapi juga bertumbuh sepanjang pandemi yang kita semua nggak tahu kapan berakhirnya. Tapi berdoa kita semua agar sesegera mungkin pandemi ini akan selesai. Nah, untuk 3 hari ke depan, acara sesi curhat Jakpreneur Perempuan ini akan bekerja sama, Prospera bekerja sama dengan UN Women. Dan selama 3 hari ini, kita akan ngobrol tentang peluang atau kesempatan di balik tantangan semasa pandemi. Kemudian besok kita akan ngobrol bagaimana sih bersahabat dengan keuangan, dan di hari ketiga kita akan berbincang bagaimana usaha bisa bertahan atau bahkan bertumbuh. Kalau dari Ibu yang sudah bercerita banyak di WUFA, ini banyak cerita yang tidak hanya terpuruk, tapi justru berkembang dan sangat pesat di masa pandemi ini. Kita akan belajar banyak dengan mereka. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber dari Empu Fashion, Sustainable Fashion. Ada Mbak Lea Katlea. Selamat siang, Mbak Lea. Halo, Mbak Lea. Wah, kita belum bertemu dengan Mbak Lea. Halo, Mbak Lea. Halo, halo Mbak Nita. Maaf, Mbak. kayaknya tadi turun banget. Ya, halo. Gitu. Ya, teman-teman perempuan, Mbak Lea ini sudah bekerja di sektor pembangunan sejak saya usia 13 tahun. Artinya 30 tahun yang lalu. Saya mau ini kode usia ceritanya. Dan Mbak Lea mendedikasikan waktu dan pengalamannya untuk membantu lebih dari 500 wirausaha perempuan di level mikro di lewat lembaga Empu Sustainable Fashion. Saya kenal Mbak Lea di tahun 2016 dan juga dibantu untuk pengembangan ekonomi perempuan dalam sebuah proyek di Berau, Kalimantan Timur. Kita akan bicara banyak dan berbagi pengalaman dengan Mbak Lea. Tapi sebelum itu, saya mau mengundang Ibu Pertiwi Triwidiah Ning. Beliau adalah National Program Officer dari untuk Women Entrepreneurship dari UN Women Indonesia. Ibu Pertiwi, selamat siang. Halo, saya enaknya sebenarnya manggilnya Mbak aja ya, Mbak Tiwi ya. Lebih santai gitu. Kalau Ibu kayaknya gimana gitu, kayak formal sekali. Nah, kita manggil akan Tiwi juga boleh, Mbak. Nggak usah pakai Mbak juga nggak apa-apa. Karena kode usia tadi ya, bohong. Dan dari Mbak Tiwi kita akan mendengarkan opening remarks atau pembuka dari UN Women. Ini perkenalan singkat UN Women dan hal-hal yang terkait dengan isu perempuan. Silakan Mbak Tiwi. Ya, terima kasih banyak Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Jakpreneur Perempuan, pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga terima kasih kepada Prospera serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan sesi curhat Jakpreneurs Perempuan, yang mana juga didukung oleh UN Women. Mungkin Sobat Jakpreneur ada yang belum familiar ya tentang apa sih itu UN Women gitu. UN Women itu merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang berdedikasi untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta juga untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kami dari UN Women senang sekali bisa ikut mendukung sesi curhat kondisi usaha Jakpreneurs Perempuan, karena kami di sini melihat ada kesamaan visi, di mana UN Women juga mempunyai program pemberdayaan ekonomi perempuan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan cara memberikan akses untuk para perempuan wirausaha belajar tentang kewirausahaan melalui platform pembelajaran online welearn.unwomen.org yang bisa diakses secara gratis ya. Jangan lupa untuk register setelah ini. Sobat Jakpreneur, memang ya pandemi ini sangat berdampak sekali bagi kita, bagi perempuan, dan juga bagi Sobat Jakpreneur Perempuan yang dampaknya tidak hanya dirasakan untuk usaha, namun juga untuk kehidupan pribadi personal. Menurut survei yang dilakukan oleh UN Women Indonesia dan Indosat Ooredoo pada bulan Oktober tahun 2020, ternyata telah terjadi penurunan yang sangat signifikan bagi perempuan
dalam pendapatan bisnis keluarga. Jadi ada 82% penurunan dari pendapatan bisnis keluarga menurut survei itu. Dan juga peningkatan dari pekerjaan yang tidak berbayar, yaitu pekerjaan mengurus rumah tangga ya, tambah naik sejak pandemi. Sebelum pandemi saja berdasarkan survei dari UN Women Global, beban perempuan itu untuk pekerjaan tidak berbayar 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Nah, setelah pandemi ternyata masih terjadi peningkatan yaitu sebesar 19% dibandingkan dengan laki-laki yang hanya meningkat jadi 11%. Bagaimana kalau misalnya untuk perempuan yang bekerja? Nah, ternyata juga terjadi penurunan jam kerja yang berbayar bagi perempuan di area informal ya. Jadi kalau untuk perempuan menurunnya itu sampai 36% dibandingkan laki-laki yang hanya 30%. Memang ya Sobat Jakpreneur, untuk memulai atau menjalankan usaha bagi perempuan itu tidak mudah ya, bagi perempuan di Indonesia maupun bagi perempuan di seluruh dunia. Peran ganda perempuan di usaha, sebagai perempuan wirausaha, dan juga sebagai perempuan di keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai seorang anak perempuan yang mengurus keluarganya, juga menjadi tantangan tersendiri yang khusus hanya dialami oleh perempuan. Kemudian akses terbatas untuk pendanaan atau modal, kemudian juga akses ke pengembangan keterampilan maupun juga akses ke jaringan usaha yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Ini merupakan tantangan yang juga disebabkan karena norma-norma diskriminatif dan budaya. Oleh karena itu, Sobat Jakpreneur perempuan, ikuti terus ya curhat kondisi usaha Jakpreneur ini selama 3 hari. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mbak Lea dan Mbak Nita terkait isu gender dan juga tantangan-tantangan perempuan wirausaha. Untuk besok kita akan bincang-bincang curhat terkait bagaimana sih caranya mengelola keuangan usaha ya di masa sulit seperti ini. Kemudian yang hari ketiga nih saya juga ingin mengajak lagi, tadi Mbak Nita udah sempat sampaikan tapi saya ingin lagi mengajak untuk hari ketiga nih penting nih, jangan lupa ya ikutan juga, yaitu tentang bagaimana caranya mempertahankan usaha. Apakah kita harus bertahan atau kita harus beralih? Atau bagaimana caranya supaya usaha juga bisa tumbuh? Baik, sekian dulu Sobat Jakpreneur perempuan, saya rasa cukup. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dalam menjalankan usaha, karena perempuan bisa wirausaha. Pasti Mbak Tiwi, terima kasih banyak. Ya, teman-teman perempuan, saya panggilnya teman-teman perempuan aja lah ya, karena kita sama-sama perempuan di sini supaya lebih nyaman kita untuk curhatnya. Kalau ada laki-laki, ya anggap aja lewat aja gitu. Kita lebih nyaman kalau ada kita melihatnya sebagai sesama perempuan. Nah, teman-teman perempuan, di hari ini kita akan curhat tentang kondisi peranan sebagai pelaku usaha dan juga mengurus rumah tangga di masa pandemi. Kita juga akan mengenali isu-isu apa aja sih atau perubahan apa aja yang terjadi selama pandemi terhadap usaha, peran, dan hubungan dalam keluarga. Juga mengenali tantangan yang khusus terjadi atau khusus dialami oleh perempuan. Saya langsung melihat ada curhatan saya sebagai single fighter katanya. Ini saya ingat banget semalam ada kawan yang WA saya. Dia bilang sepanjang beberapa hari ini dia sulit sekali untuk tidur karena tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau suaminya meninggal karena COVID. Baru beberapa hari lalu pun sahabat kami baru ditinggal suaminya. Dia juga punya satu anak perempuan dan tidak punya usaha tetap gitu. Karena selama ini memang mengandalkan suaminya. Begitu suaminya meninggal, kami di jaringan temannya langsung khawatir apa yang akan terjadi kemudian gitu. Itu adalah salah satu tantangan tersendiri buat perempuan yang tidak terbiasa atau memang selama ini dikondisikan bahwa perempuan nggak harus berusaha gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kita perempuan terpaksa harus berusaha dan melanjutkan hidup demi keluarga. Ibu Nelly nanti kita akan bicara ya, saya akan panggil Ibu Nelly loh. Tapi sebelum ke Ibu Nelly, saya mau ke Mbak Lea dulu. Mbak Lea. Halo Mbak Nita. Iya, ini Mbak Lea, kita mau curhat juga nih. Mbak Lea kan bertemu dengan perempuan 500 perempuan. Yang tadi saya ceritakan baru 2 kawan perempuan saja gitu yang ada ketakutan ketika suaminya meninggal nanti, dia tidak punya bekal yang cukup sebenarnya untuk mandiri. Karena memang selama ini tidak dibiasakan untuk mandiri. Selama ini mengandalkan bahwa baik-baik saja keadaan dengan suami yang bekerja.
Tapi selama pandemi ini kan situasinya berubah. Mbak Lea boleh bercerita kepada kami dan memaparkan hal-hal apa saja sih yang terjadi, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama pandemi ini terhadap perempuan. Silakan, Mbak. Ya, Mbak Anita, terima kasih sekali. Saya kira ini suatu kesempatan yang sangat baik ya, Mbak Anita. Jackpreneurs yang kami dengar ada ribuan dengan 600 Jackpreneurs ya. Dan saya kira ruang ini, ruang yang mempertemukan kita semua dengan Jackpreneurs ini merupakan suatu ruang yang kita harap ruang yang aman ya, ruang yang aman dan nyaman. Aman karena kita bisa menceritakan apa saja, baik itu berkenaan dengan bisnis kita atau aspek-aspek bisnis kita karena kita perempuan. Mengapa saya garis bawahi mengapa kita bisa bicara berkaitan dengan bisnis karena kita perempuan dengan aman? Karena perempuan, kalau kita mau bandingkan ya dengan mitra kita yaitu laki-laki, itu kan punya pengalaman yang berbeda. Masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Dan perempuan di masa siklus hidupnya ya, mulai dari lahir, kemudian dia mulai sekolah, jadi besar, dewasa, kemudian menjadi pekerja, dan kalau kemudian menikah, dia menikah, punya anak, berurusan dengan kegiatan di dalam rumah, kemudian terus dia membesarkan anak dan menjadi tua dan sebagainya, begitu ya. Nah, itu sama juga dengan bisnis kita. Bisnis kita juga punya siklus hidup ya, yang lahir, yang makin besar, yang kemudian bisa bertahan, atau kemudian dia terpaksa harus keluar ya, atau dia bisa berubah wajah begitu ya, untuk bisa bertahan dan berkembang. Mungkin kita di sini memang sama-sama semuanya sebagian ya, dari Jackpreneurs ini berasal dari Jakarta mungkin, tetapi kan juga bisa berasal dari wilayah lain tetapi berdomisili di Jakarta. Nah, latar belakang yang berbeda dari sisi sosial itu juga punya hubungan dengan pengalaman-pengalaman kita, baik sebagai perempuan maupun sebagai perempuan pengusaha. Sebagai contoh, di suatu wilayah di Indonesia gitu ya, di mana norma-norma bagaimana kita keluar rumah, jam berapa kita pantas keluar rumah dan sebagainya begitu ya, itu mungkin juga bisa mempengaruhi bagaimana kita berbisnis. Ada beberapa curhatan ya dari seorang perempuan UKM, mungkin bukan dari Jakarta, yang mengatakan bahwa saya ini serba susah, Bu. Setelah bisnis saya berkembang, saya menikah. Dengan saya menikah itu saya senang karena kemudian suami mendukung kerja saya begitu ya. Tapi kemudian ternyata ketika sudah makin besar bisnisnya, ada kecemburuan dari suami. Kecemburuan kita tidak tahu apa sebabnya, tapi setelah kita dengar tampaknya suaminya juga cemburu karena karir yang perempuan ini makin melejit gitu ya. Nah, ini bisa dialami di mana-mana bahkan sebelum pandemi. Hal adalah soal perempuan mengeluh tidak bisa selalu mengakses pelatihan-pelatihan. Alasannya banyak. Apakah akses pada informasinya kurang, dia tidak mendengar informasi tentang pelatihan itu, atau mungkin ada keluhan juga bahwa lembaga-lembaga tertentu itu hanya mendekati perempuan-perempuan tertentu untuk pelatihan gitu ya, sehingga dia juga tidak ikut di dalam pelatihan. Tapi yang sering kita dengar adalah dia sulit mengatur waktunya karena dia sudah sibuk duluan dengan urusan di dalam rumah gitu ya. Nah, ada lagi yang juga curhat lah ya, mengatakan bahwa Bu, saya bisnisnya maju banget loh. Saya sudah bisa mengembangkan bisnis ini sampai keluar Jawa. Bahkan beberapa produk saya sudah dipakai oleh orang Malaysia. Dia punya usaha scarf gitu ya, yang sangat cantik, model-model warnanya juga sangat baru begitu. Nah, yang dia hadapi adalah bahwa di publik, di tetangganya, di keluarganya,
ibu yang sangat sukses ini masih dianggap sebagai membantu suami gitu ya. Jadi dia perannya di keluarga itu masih seperti nomor 2 gitu. Saya hanya membantu suami gitu untuk melakukan atau untuk berkontribusi kepada kebutuhan keluarga gitu. Jadi ada beberapa isu yang mungkin sangat spesifik perempuan gitu ya, yang kita sering dengar sebagai isu gender gitu Mbak Nita. Itu gambaran-gambaran umum. Nah, itu terjadi sebelum pandemi. Di masa pandemi ini seperti tadi Mbak Pertiwi sampaikan gitu ya, banyak hal berkaitan dengan beban kerja yang lebih berat di dalam rumah tangga karena anak-anak juga school from home dan karena suami juga work from home. Nah, semua orang di dalam rumah akan berkumpul. Kemarin juga kita mendengar dari Mbak Ika, seorang psikolog keluarga ya, yang dari lembaga pulih, bahwa ketika berkumpul itu kan menyenangkan. Tetapi ada hal-hal lain yang kemudian bisa menekan relasi antara suami dengan istri, antara ibu dengan anak ketika kita berada di dalam rumah, sementara ya, ibu juga mempunyai kesibukan sebagai pengusaha ya atau pebisnis gitu. Nah, tekanan-tekanan itu akan menjadi selesai kalau dibicarakan dan ada solusinya begitu. Tetapi yang sering sekali kita mendengarkan keluhannya adalah bahwa suami tidak mau meringankan beban istri di dalam rumah tangga begitu ya. Yang menarik adalah begini Mbak Nita. Ketika kita bicara dengan kelompok muda gitu ya yang juga pebisnis dan juga perempuannya aktif sebagai pebisnis dan laki-lakinya bekerja, mereka mengatakan bahwa kalau suami melakukan pekerjaan ikut merawat anak, ikut mencuci piring, sebetulnya dia bukan membantu istri atau bukan berarti meringankan beban, tetapi mereka sedang melakukan tugas sebagai orang tua. Mereka sedang melakukan tugas sebagai pengelola rumah tangga secara bersama. Dan itulah sebetulnya yang kita harapkan dari relasi-relasi yang setara, yang sama-sama mendukung untuk kebahagiaan keluarga dan juga kondisi perekonomian termasuk bisnisnya. Mungkin secara singkat itu Mbak Nita, tetapi kita tentu ingin mendengar lebih banyak cerita dari Jackpreneurs dan curhatannya. Iya, terima kasih Mbak Lea. Saya mau undang Ibu Nelly Wati. Apakah sudah ada di ruangan? Ibu Nelly boleh buka mikrofonnya? Halo Ibu Nelly. Halo Ibu, mikrofonnya masih belum bunyi nih kayaknya. Coba di unmute. Kenapa Bu? Oke. Nah, kedengeran. Oke. Iya. Ya. Bu Nelly boleh cerita dong? Ya, siap. Suaranya sudah bagus. Tapi resek-resek nih Bu nih. Resek-resek nih. Kok ada gangguan ya? Mungkin headsetnya bergetar dan kena di jilbab Kak Bu. Nah, halo, iya, halo. Ya, boleh. Bisa. Ya, Ibu Nelly boleh cerita dong usahanya Ibu. Saya kan tadi sempat mendengarkan, kemarin kita sudah sempat memutarkan video kan, curhatannya Ibu Nelly Wati. Punya bisnis kafe. Itu cita-cita saya sih Bu. Jauh sebelum pandemi saya pokoknya cita-cita nih ke depan nih gitu mau punya kafe. Wah, Ibu Nelly duluan gitu. Nah, Ibu Nelly punya kafe, punya 5 karyawan, tapi kemudian pas pandemi ini terpaksa tutup karena harus bayar langsung ngasih tanda. Karena langsung harus bayar kontrakan, sewa dan sebagainya. Kemudian beralih menjadi dagang di kaki lima ya Bu ya. Tapi kemudian saya lihat inovasinya juga udah keren sih sebenarnya di Wofa. Boleh cerita nggak Bu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu selama pandemi ini? Ada yang kaitannya misalkan susah nggak sih akses modal gitu buat perempuan gitu seperti Ibu. Single fighter ya Bu ya? Luar biasa. Alhamdulillah single fighter. Suara saya terdengar nggak Mbak Nita? Bagus Bu, bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kesempatan, waktu, kepercayaan Jackpreneur dan tim yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Saya mewakili ya dari teman-teman womanpreneur, Jackpreneur menghadapi kondisi COVID-19 seperti ini ya. Berawal saya adalah seorang ibu rumah tangga yang merintis usaha sudah cukup lama ya dengan bisnis kuliner, membuat makanan, titip-titip, terima pesanan untuk kantor-kantor dan lain-lain seperti itu. Kemudian saya juga tetap berkegiatan, berdagang langsung, offline seperti itu. Ya betul kata Mbak Nita tadi, setiap orang punya keinginan untuk maju, untuk menunjukkan siapa saya, who is me gitu ya. Apalagi dikala itu kita sudah berpisah dengan mantan suami, ya kan. Wah, yang katanya dia, kalau lu pisah dari gue, lu bakal jadi gembel, gitu ya, kata dia, gitu kan. Tapi sebagai saya yang merasa, oh betul tadi ada pesan yang disampaikan di awal yang saya dengar, bahwa wanita itu memang harus memiliki usaha, itu saya rasakan betul di kondisi sekarang ya. Kala itu saya waktu 5 tahun sakit dan disarankan oleh dokter wanita itu wajib mempunyai usaha karena ada 2 kemungkinan, dia harus menghadapi meninggalnya suami atau berpisahnya karena suatu hal ya. Itu saya alami dan alhamdulillah saya pun juga menjalankan nasihat petua itu dan berwirausaha ya. Sedikit demi sedikit uang saya kumpulkan untuk pundi-pundi uang saya membuka kafe ya, yaitu kafe jamu milenial seperti itu, yang orientasi saya adalah tidak hanya untuk mencari materi yang besar tapi ingin supaya bagaimana warisan leluhur ini tetap lestari di kalangan milenial. Tapi kok kendalanya, delalahnya di COVID-19 ya, tidak boleh ada day in, yang saya harap pengunjung datang ini tidak boleh duduk di tempat, datang di tempat. Yang saya tidak pahami saat itu adalah kesalahan saya adalah saya tidak menguasai dunia online. Ya, jadi dari awal kepercayaan diri saya selalu berdagang sukses dengan offline, ya betul, memang kalau saya offline, alhamdulillah sampai detik ini juga pelanggan balik-balik lagi, cari-cari saya, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, inilah pembelajaran buat kita semua, wanita Jackpreneur adalah harus mengikuti era digitalisasi. Terima kasih saya sampaikan untuk PPUKM, yang sudah memberikan ruang banyak kepada kami binaannya untuk belajar offline. Tapi di sisi lain Mbak Nita, untuk offline itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Oh kamu bisa jualan deh itu. Kebayang nggak kompetitor kita banyak, teknik strategi marketing kitanya belum menguasai. Kalau cuma sekedar posting ya bisa posting, tapi ditengok juga nggak sama orang. Ibarat kata gini ya, itu di Instagram orang jualan rendang udah banyak gitu ya. Mungkin udah dicuekin tuh slide-nya, rendang lagi, seperti itu ya. Padahal foto profil kita udah bagus, packaging kita sudah bagus, bla 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 bla, sudah bagus. Terkendalanya itu tadi, kita tidak menguasai bagaimana caranya kita promo yang bagus di digital, ya kan, menggunakan seperti itu. Jadi sampai detik ini saya sampaikan kepada tim Jackpreneur atau kepada pihak yang ada di sini adalah saya masih tetap melakukan promo melalui offline, ya. Tapi saya berpikir emak-emak seperti saya talenan ini apa bisa offline? Ya tetap berjuang. Jadi setelah saya berdagang, malam-malam saya buka kelas Merdeka Lari, saya belajar berdagang melalui WhatsApp. Saya sudah mulai buka WhatsApp bisnis seperti itu ya Mbak ya. Mulai coba-coba buat, ada kesalahan saya ulangi lagi. Itulah berproses. Jadi menurut saya sekarang ini adalah berproses, berinovasi ya. Mudah-mudahan yang saya pikirkan detik ini adalah saya adalah ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, hidup di ibu kota, kondisi berat ya. Mungkin makan bisa sehari-hari bisa pakai Indomie, pakai telur, is okay. Anak-anak nggak masalah ya kan. Tapi sewa rumah nggak bisa. Kita nggak bisa punya uang, kita diusir.
kita suruh pergi. Tabungan seberapa banyak pun kalau kita tidak bergerak habis. Ya, jadi posisi seperti kami yang kemampuan teknologi belum menguasai, ya harusnya dibiarkan oleh pemerintah tetaplah melakukan aktivitas, berdagang, ditulislah take away boleh, ya kan. Yang dilarang itu berkerumunnya. Jangan kaminya ini yang dilarang untuk berdagang. Kebayang Mbak Nita, saya jualan angkringan, buka jam 4 sore, jam 8 harus tutup. Baru 5 gelas, Mbak. Itu Satpol PP udah ribut, teriak-teriak. Kuing, 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 di depan kita nggak mau pergi dari situ. Ya, kita bayar yang nutup gerobaknya aja, yang nutup menyelesaikan gerobak itu aja belum ketutup uang hariannya. Bagaimana buat kitanya, gitu loh. Yang saya nggak habis pikir, ini pemerintah skemanya mungkin yang salah ya. Bukan pedagang yang dilarang, tapi kesadaran masyarakatnya untuk oke, saya berbelanja, memberikan bantuan kepada UMKM, belanja offline langsung bawa pulang, makan di rumah bersama keluarga, sampai rumah cuci tangan, makan bersama dan lain-lain. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau sekarang, jadi saya bagaimana ya? Bukan di satu sisi saya tidak menghargai pemerintah, saya menghargai, itu adalah aturan yang harus kita taati. Tapi saya pun berdagang memakai masker dua lapis, pakai face shield, ketemu orang habis interaksi saya pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer, karena saya pun cemas sebagai pedagang. Dan saya pulang akan keluar ketemu anak saya yang masih kecil, takut terkontaminasi, takut, ada dilema seperti itu. Tapi inilah kehidupan, realita gitu loh. Nggak semuanya woman planner yang sedang berproses untuk maju langsung menguasai digitalisasi. Itu yang saya alami betul sekarang ini ya. Jadi saya juga sangat tergerak. Tadinya saya pikir udahlah jualan di sekitar aja gitu, nggak ingin berkembang gitu ya. Tapi dengan saya bergabung di Jackpreneur, ide untuk saya berkembang bertumbuh Mbak. Yang tadinya saya jual jamu botolan, wedangan di gelasan, saya berinovasi, bikin dalam packaging kemasan yang easy, gampang mudah dibawa dan dipakai. Dan kebetulan produk saya pun juga bisa diterima. Ikut kurasi di Sarina lolos, ikut kurasi di bandara internasional, bukan bandara nasional ya Mbak, internasional, Terminal 3, dan mudah-mudahan akan masuk ke kabin pesawat untuk oleh-oleh. Ya seperti itu. Jackpreneur membuka ruang untuk kita berkembang. Yes, it's good. Saya juga terharu sekali. Ya Allah, tadinya saya berpikir cuma jualan lapak di pinggir jalan yang nggak berharga ya. Tapi dengan belajar pekemasan, packaging, perizinan saya alhamdulillah lolos semua ya. Terharu. Terima kasih Bu Nelly. Kita tarik napas dulu Bu. Luar biasa cerita dan perjuangannya Bu Nelly. Bu Nelly, saya boleh tanya nggak, tahun berapa Ibu Nelly mulai untuk yang kafe jamu milenialnya itu? Saya itu tahun 2019 ya, sebelum COVID ya. Saya sudah punya karyawan 5 ya, yang ada yang membantu juga ya. Kita juga bikin mereka itu eye catching, pakai apron seperti kafe lah, seperti kafe kopi ya. Cuman ini kafe jamu milenial seperti itu ya. Itu tahun 2019 Mbak, sebelum COVID terjadi. Lagi tinggi-tingginya di kafe, kemudian COVID. Iya, seperti itu ya. Jadi itu saya tidak ada penyesalan sama sekali karena bisnis itu adalah jatuh bangun. Saya sadar betul bahwa itu. Tapi bertemunya dengan Jackpreneur yang kemampuan saya ingin melemah, di situ saya bangkit. Mungkin kamu nggak perlu punya kafe, tapi nanti suatu saat kamu akan dipertemukan dengan suasana yang berbeda. Itu tadi, akhirnya di waktu luang saya setelah berdagang, saya mendesain packaging yang menarik. Saya memiliki inovasi-inovasi yang tadinya bir petok itu original, saya bikin varian rasa, saya bikin kemasan menarik, saya bikin manisan kolang-kaling Jakarta yang rasa buah, saya bikin herbal yang extra mint, dan itu beda. Tapi memang saya sadar bahwa itu butuh branding, butuh dikenal dulu, butuh bertumbuh dulu.
Tapi yang kita hadapi sekarang sebagai saya pelaku usaha yang langsung terjun di lapangan adalah makan hari ini, Mbak. Ya, bertumbuh saya ikutin. Alhamdulillah pembina-pembina saya itu Ibu Emma dan lain-lain. Bu, nanti ada kegiatan expo untuk program Dubai. Produk Ibu diikut sertakan, mudah-mudahan lolos kurasi ya Bu, gitu. Menyemangati, menyemangati. Insya Allah mudah-mudahan ya. Menyemangati, alhamdulillah, berarti produk saya dianggap bagus. Yang tadi saya kaki 5 lapakan naik kelas. Ya, itu penyemangat, Mbak. Yang tadinya saya jatuh terpuruk karena saya tutup kafe, tetap saya bertumbuh. Akhirnya saya saya bikin lagi produk lagi yang bagus, yang apa. Saya sadari betul program pemerintah ini akan berjalan, tapi karena terganggu karena situasi, yang kita pikirkan adalah perut saat ini. Itu aja sih pesan moral saya untuk semua teman-teman. Keluarga berapa Bu, putra putri? Alhamdulillah anak saya dua-duanya laki-laki. Yang tadinya kuliah pun harus berhenti dulu. Dia juga bilang, Mama, aku nggak mau membebani Mama untuk biayanya ya. Karena swasta, biarkan saya kerja dulu ya, nyambi di salah satu restoran sebagai bagian di dapur ya, membantu bagian kebersihan di dapur. Saya bilang pekerjaan apapun jalani, yang penting kita masih bisa bertahan dalam kondisi apapun seperti itu. Nah, jadi ini Mbak kenyataan yang saya jalani ya, tapi saya bersemangat karena di tahun 2020 ini juga saya diberikan kesempatan oleh pihak Jackpreneur, PIRT saya alhamdulillah lolos, Halal MUI saya alhamdulillah lolos, perbantuan dari Bank DKI alhamdulillah saya dapatkan seperti itu. Yang cita-cita saya ingin beli mesin untuk supaya jamu saya bisa awet, bisa dijual dalam jangkauan yang lebih lama nantinya. Itu semua saya dapatkan gitu. Tapi saya sadari hidup itu adalah bergerak, berinovasi, yaitu tadi berproses. Ya sudah, di satu sisi Mbak, saya sedih ya, tapi saya bersemangat lagi bahwa kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Luar biasa Ibu. Saya langsung merinding, shivering kalau kata anak sekarang mah. Mbak Lea ada yang mau ditanya, sepertinya Mbak Lea ada pengen ikutan ngobrol. Silahkan Mbak. Ibu Nelly, terima kasih sudah berbagi ya Ibu Nelly. Yes. Terima kasih juga Ibu Lea. Bagaimana Ibu? Ibu Nelly, saya kira memang apa yang disampaikan Ibu Nelly itu mewakili begitu banyak perempuan wirausaha, terutama yang single mother gitu, atau perempuan kepala keluarga kita menyebutnya, terutama di masa-masa sekarang di mana harus bisa membuat dapur itu ngebul ya. Tadi Ibu Nelly juga menyampaikan bahwa hitungannya adalah harian. Apa yang kita dapat satu hari ini adalah untuk hari ini, begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nelly itu memang heroik, dan memang perempuan wirausaha itu banyak sekali yang heroik, Mbak Nita. Kita bayangkan bahwa perempuan wirausaha di Indonesia saja gitu ya, ini kontribusinya kepada pendapatan nasional kotor itu hampir 10%. Jadi 9,1, dan kadang-kadang data itu menunjukkan 9,7%. Dan angka ini besar banget. Besar dalam artian jumlah ini adalah sekitar 70.000 triliun ya. Lumayan besar, itu besar betul, 70 triliun, di mana itu adalah berarti menggerakkan ekonomi nasional gitu ya. Nah, memang tadi yang digambarkan oleh Ibu Nelly banyak hal berkaitan dengan bagaimana kebijakan nasional dalam konteks pandemi membuat Ibu Nelly dan mungkin kawan-kawan Jackpreneur lain itu sulit. Ya. Pada saat yang sama saya mencatat hal-hal yang luar biasa dari Ibu Nelly. Ibu Nelly yang memang sebelumnya sudah melihat inovasi sebagai bagian dari hal yang penting untuk jamunya.
kita harus tos, Bu. Kebetulan di Empu ini ada 231 ibu jamu yang ada di sini. Ya. Nah, kita justru ingin sekali memperkenalkan Ibu Nelly ke kelompok jamu kami karena mereka ada di banyak tempat di Indonesia. Di masa pandemi ini, terutama yang bekerja di perkotaan seperti Ambon gitu ya, mereka tuh berangkat atau berasal dari Karanganyar, dari Wonogiri dan sebagainya. Nah, mereka itu kan sering sekali tidak punya surat domisili. Sehingga ketika ada bantuan sosial dari pemerintah misalnya untuk UMKM, mereka nggak bisa mengakses karena mereka tinggal di Ambon gitu ya. Padahal di Ambon itu mereka juga punya peran heroik bahwa Ambon yang tahun 97 sampai dengan 2004 itu punya pengalaman konflik berdarah atau Ambon berdarah. Perempuan-perempuan ini sebetulnya hidup di wilayah epicentrum dari konflik itu di masa lalu. Nah, sekarang mereka itu kan melayani banyak sekali orang yang berbagai di Ambon gitu ya, termasuk sebagai perempuan pendamai sebetulnya. Karena yang minum jamu itu banyak sekali dari warga Ambon, orang Manado dan sebagainya. Jadi isu persoalan Jawa, Ambon dan sebagainya itu seakan-akan tidak ada di masa sekarang. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, perjuangan untuk mendapatkan bansos saja mereka tidak bisa. Dan mereka harus cepat-cepat mudik dan sebagainya karena kekhawatiran keluarga. Padahal selama ini mereka mengirim uang kepada keluarganya secara rutin. Itu salah satu contoh yang lain ya Ibu Nelly tentang betapa perempuan kepala keluarga itu tantangannya bukan hanya ecek-ecek gitu ya. Persoalannya luar biasa dan saya kira perempuan ibu jamu yang ada di Ambon tadi yang juga mengirim uang kepada keluarganya itu juga pemimpin ekonomi ya. Jadi bukan hanya kepala keluarga karena mereka itu janda. Sebagian dari mereka punya suami tetapi mereka menjadi breadwinner atau penyumbang ekonomi keluarga secara utama. Karena dalam sejarahnya suami-suami mereka ini justru mudik untuk selamanya, tetapi yang perempuan masih tetap bekerja. Itu tadi cerita mengenai perempuan single sebagai wirausaha. Yang menarik Mbak Nita dan Ibu Nelly, di beberapa negara lain dan mungkin juga di Indonesia, kita banyak temukan perempuan muda wirausaha yang kemudian memutuskan nggak menikah. Yang menarik adalah studi itu menunjukkan mereka itu tidak mau repot karena pusing dengan beban domestik keluarga. Itu ya. Nah, Ibu Nelly itu ya Ibu Nelly ya, ada kita ya. Aduh, enggak deh ya. Nah, padahal tantangan menjadi perempuan atau perempuan wirausaha ketika tidak menikah juga banyak Mbak Nita. Diomongin tetangga gitu ya, dia sedang mencari bahan baku agak sore mungkin dibilang kok pulang malam gitu kan, ada klien mungkin menjemput barangnya di tempat usaha, nanti dibicarakan lagi kenapa ada laki-laki yang datang ke tempat usaha dia gitu kan. Jadi tantangan kepala keluarga perempuan sebagai wirausaha juga luar biasa. Jadi kita memang perlu memberikan respect dan sekaligus perlu yakin. Saya kira Bu Nelly tadi yakin betul bahwa dia tidak salah. Pilihan dia sebagai wirausaha, perempuan wirausaha sangat tepat dan kontribusinya kepada negara, kepada pendapatan nasional, kepada keluarga itu sangat luar biasa dan dukungan para pihak tadi sangat besar juga melalui kalau nggak lagi PPKM, Bu, saya tuh berjalan Bu naik kereta, saya ke pusat oleh-oleh di daerah Bogor. Coba titip jual produk saya, ya banyak peminatnya, ada yang minta 300 bungkus. Tapi kan semua ini kondisi itu, saya jalan lagi di sekitar Jakarta Selatan, saya cari lagi di bawah apartemen itu ada kantin-kantin, saya coba mau titip jual, penolakan pasti ada, tapi 1, 2, 3 pasti ada yang mau. Kalau nggak kondisi PPKM seperti ini, langkah kita akan panjang, Mbak. Ya mungkin kita ke kantin apartemen dan mungkin suatu saat saya akan minta dukungan dari Sudin PPUKM dikasih surat. Saya sadar bahwa Sudin banyak kegiatannya, nggak mungkin bisa akan menembuskan produk kita satu persatu, tapi mungkin mewakili dari teman-teman UMKM percayakan kepada saya, dikasih surat pengantar, mungkin saya akan ketuk-ketuk pintu ke perkantoran mana untuk tawarkan produk-produk kami bersama teman-teman atau ke hotel-hotel seperti itu.
Ini karena kejadiannya PPKM, Mbak Lea. Jadi mau nggak mau, iya, mau nggak mau saya dagang di tempat. Ya udah, saya angkringan aja. Angkringan aja wes gitu. Tapi ya saya sadari produknya dicari orang. Yang saya jual juga kebetulan adalah minuman sehat, lemon jahe, ya kan, apa namanya, kopi rempah, wedang uwu, bir petok, minuman yang menyehatkan, dan orang semua pada cari, iya ini untuk jaga imun seperti itu. Jadi cuman yang sedihnya saya udah nongkrong berjam-jam gitu ya Mbak, udah pegel pinggang, duduk apa segala macem. Itu mobil depan saya berhenti nggak mau pindah-pindah, ya, wang wing, mau ya matiin dulu gitu ya, gitu kan. 1 gelas 2 gelas juga belum terjual gitu loh. Jadi please kasih waktu jeda yang, padahal Mbak di angkringan saya tulis gede-gede loh Mbak, take away. Dan saya tidak siapkan bangku kecuali buat saya yang duduk. Jadi sebetulnya sebagai kita wanita apa namanya, wanita tangguh di era seperti ini, yang dipikirkan adalah bertahan. Oke, jangka pendek untuk makan, jangka menengah berinovasi untuk jangka panjang, ya kan. Kedepannya lagi adakan kerjasama mungkin dengan pihak hotel, mungkin dengan salah satu BUMN. Saya sendiri Mbak udah masuk produk saya di Sarina. Saya nggak segan kok ngechat sama kepalanya, Bu Nun Sewu, ngapunten, kalau diperkenankan, ayo kita ajak kerjasama salah satu BUMN untuk beli produk UMKM ini, dan kita membuka diri Mbak, kita welcome gitu. Tapi kondisi sekarang ini adalah yang kita pikirkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang dipikirkan oleh emak-emak ya, gitu. Apa yang ditakutkan juga adalah besar gitu loh. Kalau makan, saya makan pakai apapun nerimo, wong nerimonan. Tapi kalau namanya hidup di Jakarta, kontrak telat bayar, rame suaranya. Bu Nelly, mohon maaf, putranya umur berapa ya, kalau boleh tahu? Putra saya umur 20. Oke. Yang paling besar. Ini menarik sebetulnya Mbak Nita. Ya, Ibu Nelly mengenal dirinya, mengenal bahwa pemasaran dengan digital itu menjadi kebutuhannya, dan sekaligus menyadari bahwa itu merupakan kekurangannya, gitu kan ya? Ya, ada pengalaman sebetulnya di salah satu ibu jamu kami gitu ya, yang di Serang. Beliau usianya lebih senior lah dari kita semua gitu ya, usianya 70-an tahun. Nah, putranya dirangkul untuk membantu memfasilitasi pemasaran dengan digital ini, sehingga bisnisnya menjadi bisnis keluarga, bukan hanya menjadi bisnis ibunya. Apalagi tadi ada cerita putranya terpaksa delay ya, menunda kuliahnya. Dan ini juga ada pengalaman yang menarik ini. Saya nggak mau nyebut nama, tapi ini keren juga di Jogja. Akhirnya ibu yang di Jogja, ini tadi yang di Serang ya, tapi ibu yang di Jogja itu saya mau sebut aja deh, Ibu Tugi namanya ya. Ibu Tugi dan Ibu Pon itu dibantu oleh anaknya untuk bisa menjual produknya secara digital, baik itu melalui Gojek maupun melalui Instagram. Mudah-mudahan setelah ini Ibu Nelly bisa ngobrol dengan putranya, dan mungkin putranya juga akan terinspirasi untuk membantu ibunya, terutama kalau anak sekarang itu sangat kenal dengan teknologi digital. Mudah-mudahan Ibu Nelly nanti didukung bukan hanya oleh Jackpreneurs, tetapi oleh keluarga Ibu ya Bu. Amin. Terima kasih. Kalau masalah, Bu Nelly boleh nggak saya potong nih, karena kita mau ngajak ibu lain untuk juga curhat di sini, Bu. Oke. Boleh Ibu ya, terima kasih banyak. Okay. Saya mau ke Ibu, saya mau bacain aja sebenarnya curhat yang sudah kita kumpulin di WUFA. Misalkan dari Ibu Kartika Bella, saya sudah lihat ada Ibu Kartika Bella di ruang Zoom. Ibu Kartika Bella ini saya bacakan ya curhatannya kemarin. Pertengahan 2020 resign kerja karena sudah membaca kalau perusahaan tidak bisa lagi bertahan. Ditambah suami juga terkena dampak perusahaan tertutup. Nah, kami hanya mengandalkan katanya prakerja untuk sewa kontrakan. Kemudian akhirnya survei ke warung-warung dan agen-agen dan juga pasar cemilan yang cocok untuk semua kalangan.
dan akhirnya memutuskan untuk jualan cemilan. Ada apa namanya, kerupuk, kemudian kerupuk pangsit, kulit lumpia dan sebagainya. Ini adalah salah satu cerita yang apa namanya, yang disampaikan oleh Ibu Kartika Bella. Ini juga inovasi ya Mbak Lea ya judulnya ya. Tapi ada komentar nggak Mbak Lea kalau misalkan akhirnya suami istri memutuskan bersama. Nah itu ada proses yang harus dilalui nggak? Kalau kemarin kan Bu Asri bilang pada akhirnya ketika suaminya memutuskan tidak lagi taksi ojol atau taksi online, mereka bekerja sama, kemudian memutuskan bersama buka usaha catering. Tadinya dari penjahit dan juga seperti yang tadi Mbak Lea cerita, awalnya kan sekedar membantu suami. Tapi begitu suami akhirnya tidak bisa melanjutkan pekerjaan, Ibu Asri menjadi tulang punggung. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk berusaha di catering. Ada pembagian kerja, Bu Asri produksi, suami marketing. Nah, kalau Ibu Kartika Bella barangkali juga sama gitu relasinya. Nah, kalau dari Mbak Lea, apa yang bisa apa namanya ya, kita jadi pembelajaran misalkan bagaimana membangun relasi atau membangun komunikasi dengan pasangan yang sama-sama pada saat pandemi terpaksa kehilangan pekerjaan, Mbak? Mbak Nita, ini pertanyaan penting sekali ya, dan saya kira pengalaman Ibu Kartika Bella dan Ibu Asri tadi contoh yang penting ya. Saya tidak mengatakan contoh yang menarik, contoh yang penting untuk kita sama-sama juga belajar gitu ya, bahwa ketika baik suami dan istri ini mengalami PHK dan keduanya bersama-sama, saya kira Bu Kartika Bella sangat kompak ya, suami istri bersama-sama membangun bisnis baru mereka berupa makanan camilan dan beragam, dan nampaknya juga cukup berhasil karena kemudian ada packaging yang menarik dan sebagainya begitu ya. Itu ada bukan hanya inovasi yang saya kira saya catat, tetapi juga ada hubungan yang baik antara perempuan dan laki-laki, antara suami dan istrinya dalam hal membangun usaha. Tentunya kita akan bisa belajar banyak apabila Ibu Kartika Bella juga mau bicara tentang bagaimana di dalam keluarganya kemudian selain berbicara soal bisnis juga memecahkan persoalan tanggung jawab keluarga, Mbak Nita. Kalau nanti panggil aja kali ya. Boleh, saya kira itu akan menarik. Ibu Kartika, halo. Bella. Halo, masih muda. Luar biasa. Hai Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika, kita panggil langsung Mbak aja. Iya. Ada dedenya pula. Boleh ya, cerita? Mbak Kartika. Silakan Mbak Kartika. Ada putranya juga. Mbak Kartika, boleh kita dibagi cerita. Tadi kalau soal suami Mbak Bella dan Mbak Kartika Bella bekerja sama membangun bisnis, itu kami sangat tertarik ya. Yang kita ingin dengar dari Mbak Kartika Bella adalah bagaimana dalam urusan tanggung jawab rumah tangga. Apakah itu mengasuh anak, ataukah mungkin urusan dapur, atau urusan bersih-bersih, boleh cerita nggak? Siapa tahu berguna bagi kawan-kawan yang lain dan bagi saya. Pertama-tama saya ucapin terima kasih untuk semuanya udah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan semuanya. Jadi itu awal pertengahan yang tahun lalu itu saya memang udah memutuskan untuk tidak bekerja lagi, dan anak juga baru umur 2 bulan pada saat itu. Kemudian di saat pandemi benar-benar saya nggak tahu harus gimana, baru banget punya anak, terus ngerasain ngontrak. Akhirnya saya memutuskan untuk survei ke warung-warung cemilan apa gitu. Nah setelah itu saya memutuskan dengan suami saya mau jualan cemilan nih gitu. Tapi memang sama-sama suka ngemil. Kalau suami sukanya tuh jamur crispy. Nah kalau saya juga sama sih sebenarnya gitu. Nah akhirnya setiap malam anak udah tidur, saya mulai goreng-goreng, mulai packingin tuh sendiri. Nah batas itu jam 10 malam. Setelah jam 10 malam saya semuanya stop,
kemudian dilanjut besok paginya. Nah, sedangkan suami kena dampak juga pandemi, akhirnya suami juga nggak kerja, ngandelin uang dari mamah aku, malahan dibantu juga gitu kan, sampai kontrakan pun sempet nunggak itu hanya ngandelin dari prakerja suami. Akhirnya kita berdua ini gimana supaya bisa lanjut untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kami berdua itu memutuskan jualan pop es juga di rumah. Jadi ada pop es, ada cemilan. Nah, kalau untuk cemilan kan gorengnya malam, nah terus diedarinnya siang, diedarin ke warung-warung, dititipin. Ya sama seperti yang Ibu Nelly tadi bilang, penolakan pasti ada, tapi saya bilangnya bukan penolakan, hanya penundaan aja gitu sih. Nah, alhamdulillah ada beberapa warung yang mau menerima makanan saya, produknya, akhirnya saya titip-titipin. Setiap siang itu saya jualan pop ice sambil jaga anak, terkadang juga suami yang jagain gitu. Jadi ganti-gantian aja sih untuk kebutuhan sehari-harinya gitu, kegiatannya. Terima kasih Mbak Kartika. Dulu waktu modal awal itu dari mana Mbak? Dari prakerja atau juga dari ibu? Untuk modal awal saya minta sama suami, karena alhamdulillah pada saat suami perusahaannya tutup, beliau dapat pesangon sih. Jadi dari situ saya minta, saya butuh untuk buka ini. Kemudian pas itu juga saya kan sedang skripsi ya, skripsi juga. Luar biasa. Sidang akhir luar biasa banget. Saya minta juga sama suami, minta print untuk ngeprint skripsi, untuk segala macam. Saya butuh ini, akhirnya juga di rumah buka fotokopi. Iya, mau dibuka. Oh. Ya. Sekarang berarti kalau warung pop ice-nya buka sampai jam berapa Mbak Tika? Untuk sekarang pop ice-nya saya berhenti dulu. Karena kenapa? Saya memutuskan untuk benar-benar fokus ke cemilan sih gitu. Okay. Ya. Iya. Sama anak memang udah full seharian itu sama anak, malamnya mulai berkegiatan, tapi alhamdulillah anak bisa disambi gitu. Kayak misalnya dia tidur, saya packingin snack makanannya gitu. Nanti sore saya anter ke warung-warung. Alhamdulillah sekarang suami udah kerja, tapi sama karena PPKM ya, jadi ngadat-ngadat juga kerjanya gitu. Sore nungguin suami pulang kerja, motor saya edarin gitu. Nanti misalnya sore saya bawa anak juga gitu untuk edarinnya gitu sih. Suami bekerja apa Mbak Tika? Suamiku bekerja jadi teknisi mesin edisi BCA. Oke. Yang benar-benar mesin edisi. Iya. Mbak Tika, terima kasih banyak untuk ceritanya. Luar biasa, tetap semangat, dan salam buat adiknya yang lucu itu. Yang bukan adik ya, putranya Mbak Tika. Terima kasih banyak ya Mbak Tika. Mbak Tika punya contoh camilannya nggak di situ, di dekat situ? Contoh camilannya? Ya, boleh nggak kita lihat? Bentar ya Mbak Anita, maaf ya. Iya. Silakan Mbak. Sambil nunggu Mbak Kartika Bella, satu hal Mbak Anita, kita mencatat beberapa hal bahwa saya selalu mengulang ya, selalu ya perempuan wirausaha itu selalu punya cerita heroik yang luar biasa. Karena banyak sekali yang mereka usahakan, baik itu inovasi, kemudian tadi yang sebetulnya terlewat kita komentari adalah Mbak Kartika melakukan survei. Artinya mengumpulkan data tentang bisnisnya karena Mbak Kartika akan memulai bisnis baru. Mencari camilan apa yang kira-kira laku, dan hobi yang sama soal suka ngemil dengan suami itu suatu keberuntungan yang kemudian membuat suami juga mendukung. Studi juga menunjukkan bahwa ketika suami berkontribusi mendukung produksi usaha dari perempuan, itu juga mendukung keberhasilan. Karena di saat-saat pandemi di mana kita sulit mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja atau staff gitu ya, adanya suami ini sangat membantu. Kalau usahanya juga memiliki
tugas-tugas yang cukup berat gitulah ya, misalnya harus membawa bahan-bahan dari suatu tempat ke tempat lain atau mengirim, mendistribusikan dan sebagainya. Kerjasama antara suami istri ini sangat menguntungkan. Dan kita belum mendengar dari Mbak Kartika ya, apakah suaminya juga mau menjaga anak. Tapi tadi yang kita dengar adalah bergantian dengan suami menjaga warungnya gitu ya Mbak Kartika ya. Dan satu lagi tadi Mbak Kartika ini ciri-ciri wirausaha perempuan kita semua ya, bahwa mau melakukan apa saja dan bahkan beragam. Ketika kuliah juga berpikir soal bagaimana fotokopi skripsi begitu ya, juga dilakukan bersama suami. Saya kira itu tadi, mau melakukan apa saja dan tetap positif. Tadi mengatakan bahwa penolakan itu bagi Mbak Kartika Bella adalah dibacanya sebagai penundaan, kemudian mencari cara baru gitu ya. Itu saya kira juga optimis, kemudian mau mencoba hal baru, kemudian juga inovasi adalah ciri-ciri positif dari usaha wirausaha, perempuan wirausaha maksud saya. Gitu Mbak. Kita lihat produknya. Mbak Tika sudah. Nah, mana Mbak? Boleh kita lihat? Ini. Nah, diangkat coba, itu apa? Boleh cerita sedikit? Ini itu makaroni dan saya itu packing harganya 500-an karena saya juga udah survei dari warung itu lebih kebanyakan yang harga gope. Jadi kalau yang harga 500 itu kan terjangkau ya. Jadi karena untuk cemilan semua kalangan, jadi saya membuatnya Rp500, bisa anak kecil, semua orang dewasa maupun 500 itu seberapa, Mbak? Itu di dalamnya ada packing kecil-kecil atau? Ada. Jadi saya packing kecil-kecil itu 8 gram. Oke, 8 gram ya. Juga sebelumnya saya survei juga nih untuk beli cemilan yang sama yaitu makaroni. Karena dia udah distributor ya, jadi rasanya pun di usaha ini tuh berbeda dari distributor lain. Jadi memang benar-benar saya buat sendiri. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat sih gitu. Nah ini kemarin ada yang request katanya kan sebenarnya saya itu makaroni pedes ya. Makaroni pedas, tapi ada yang request Mbak di sini tuh anak-anak kecil, jadi kalau bisa itu jangan pedas semua. Nah akhirnya ini saya juga buka ada rasa balado, rasa barbecue, ada jagung bakar juga sih gitu. Nah ini untuk jamur crispy-nya, karena kita sama-sama suka ngemil jamur, akhirnya ya sudahlah kita buka dan alhamdulillah juga untuk jamur crispy-nya itu lebih packingan ini sih. Kalau untuk 500-an kami tidak buka, kecuali hanya makaroni, kulit lumpia dan pupuk pangsit. Tapi untuk kulit lumpianya di stok dulu karena lebih banyak permintaan pasarnya, itu market pasarnya lebih banyak di makaroni gitu. Iya. Terima kasih Mbak Bella ya untuk ceritanya, luar biasa. Ini Terima kasih Mbak Kartika. Sudah menunjukkan karakter usaha pebisnis perempuan, bukan begitu Mbak Lea? Iya. Melakukan survei, kemudian berinovasi. Kita masuk ke sesi kedua sebenarnya, tips dan trik untuk tetap bisa bertahan di buat perempuan wirausaha. Silakan Mbak Lea. Iya, terima kasih Mbak Anita. Kok Mbak Anita sih? Mbak Anita ya. Satu hal yang kita akhirnya belajar di masa pandemi ini adalah rupanya di antara kesulitan, di antara tantangan, apalagi ketika ada PPKM gitu ya, apakah itu sebut aja deh PPKM yang mikro ataupun darurat dan sebagainya begitu. Bermunculan perempuan-perempuan wirausaha dengan usaha baru dan bertahan. Itu sangat menarik menurut saya ya. Saya mencatat misalnya di suatu wilayah di Riau ada perempuan muda gitu ya yang memulai usaha sayuran hidroponik gitu. Awalnya dia berpikir bahwa dengan sayuran hidroponik ini dia bisa memfasilitasi Kota Pekanbaru yang kelompok menengah ke atasnya juga kuat gitu.
Jadi minimarket dia supply dan cukup berhasil. Tetapi dengan masa pandemi ini yang menarik adalah bahwa ternyata produk yang sangat laku adalah bukan sayurnya, tetapi instalasi hidroponiksnya itu. Jadi dia belajar dan kami juga belajar, kita semua belajar bahwa di masa pandemi ada gaya hidup baru dari sekelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kita bisa katakan menengah ke atas begitu ya. Dan perempuan wirausaha ini menceritakan bahwa dia bisa balik modal hanya dalam waktu 6 bulan saja. Dia yang sebelumnya adalah menyewa suatu ruko begitu ya, sekarang sudah mulai mencicil pembelian rukonya dan dalam beberapa bulan akan lunas. Itu contoh satu. Yang kedua tadi Mbak Kartika Bella ini mengingatkan dengan salah satu pengusaha camilan juga gitu ya. Kebetulan memang dari Pekanbaru juga yang kemudian membuat 20 varian keripik singkong dengan rasa yang berbagai. Sudah keluar dari rasa-rasa klasik seperti original ataupun balado dan sebagainya. Tapi dia sampai kepada camilan singkong gitu ya, yang tanpa MSG, kemudian rasanya rasa kari, dan karinya ini bukan bumbu kari tapi dia masukkan daun kari di dalamnya gitu ya. Dan 20 varian ini juga ketika bicara pedes, pedesnya berlevel gitu Mbak Anita. Ada yang pedes banget tapi nama-nama itu bukan dengan penomoran, dia punya istilah-istilah yang menarik begitu dengan level-level pedesnya itu. Pengusaha yang lain yang saya ingat adalah bahwa di masa pandemi ini, terutama di mana sebulan ini kelompok atau teman, saudara yang isoman itu makin banyak. Nah, kebutuhan untuk menghibur sekaligus mensuplai, membantu, mendukung keluarga-keluarga yang isoman ini dengan menu rumah atau dengan makanan-makanan yang masa lalu yang memiliki sejarah ataupun nostalgia gitu ya bagi keluarga-keluarga tertentu, rupanya itu juga menjadi meningkat. Ya, penggunaan kemasan-kemasan besek, tenong dan sebagainya untuk hantaran isoman ini menjadi kebutuhan yang luar biasa di masa sekarang, terutama di kota-kota yang episentrumnya luar biasa seperti Jogja dan Jakarta. Yang saya sebutkan tadi adalah inovasi-inovasi baru di mana merespon situasi pandemi dan juga memahami selera pasar dan sekaligus memahami persoalan dari perempuan UMKM ini. Itu adalah contoh-contoh Mbak Nita di mana di masa-masa sulit ternyata ada inovasi, ada kesempatan-kesempatan yang baik tadi yang diceritakan oleh Bu Nelly, diceritakan oleh Mbak Kartika Bella dan beberapa contoh lain yang juga saya kira perlu diapresiasi. Bahkan mungkin juga Mbak Nita mengenal ya, karena kita sama-sama juga bekerja di sektor pembangunan ya. Ada kawan-kawan kita yang sebelumnya adalah sehari-harinya adalah konsultan, kemudian mereka mencoba menjadi perempuan wirausaha. Misalnya membuat empek-empek. Empek-empeknya tidak biasa karena menggunakan tepung sagu. Dan tepung sagunya berarti gluten free gitu ya. Yeah. Yang tentunya bagi orang-orang tertentu ini lebih menguntungkan dibanding kalau kita menggunakan gandum biasa dengan tapioka. Yang menarik adalah kawan ini memberikan cerita di balik empek-empeknya, bahwa sagunya dari Papua dan kemudian bagaimana proses membuatnya supaya serenyah dan semenarik empek-empek yang lain. Bahkan untuk konsumsi anak-anak dia memberikan warna-warna dari empek-empeknya dengan warna-warna natural, dari bunga telang, dari buah naga untuk warna merah begitu ya, dan itu menjadi sangat menarik dan laku gitu. Cerita-cerita semacam ini saya melihatnya sangat luar biasa gitu ya, dan yakin bahwa dengan banyak kita ngobrol dengan sesama
UMKM ya, dengan sesama perempuan, kita bisa banyak sekali juga mengeksplor inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan saat ini. Ibu Nelly misalnya dengan jamunya. Jamu bagi kita di Indonesia punya sejarah yang sangat baik ya, karena mengkombinasikan pengetahuan obat-obatan dari India dan dari Cina begitu ya, yang sebetulnya efektivitasnya sudah kita kenal untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan dalam beberapa hal juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan imunitas. Kita tentu saja tidak bisa mengklaim bahwa jamu-jamu itu menjadi obat COVID misalnya, tetapi romantisme tentang manfaat dari jamu itu bisa dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan UMKM yang ingin bertahan dan juga terus sekaligus juga mendorong agar budaya yang sangat baik ini tetap ada, gitu Mbak Nita. Sebagian inovasi-inovasi yang kita temukan. Luar biasa sebenarnya. Seperti Bu Nelly bilang, kita harus tetap bergerak dan terus bergerak karena memang nggak bisa berhenti sekarang gitu. Hari ini kita harus berpikir tentang hari ini, besok, dan masa depan gitu. Saya mau membacakan beberapa tanggapan dan sharing dari teman-teman perempuan ya, Mbak Lea yang sudah ada sudah ada di chat. Terima kasih Ibu Vira dari Coklat Factory. Vira Coklat Factory, saya langsung kebayangnya Johnny Depp nih. Mohon izin bertanya, produk saya Dessert Box. Tempat tinggal saya sekarang berdekatan dengan para pasien OTG. Setelah itu pelanggan saya sudah tidak lagi membeli produk saya. Padahal tempat saya ini tidak nyampur dengan pasien OTG. Pertanyaannya, apakah saya perlu membuat konten video? Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana kebersihan dapur produksi? Mungkin kita tidak bisa langsung menjawab di sini, Mbak Lea, tapi nanti Mbak Lea kalau ada tanggapan, silahkan saja. Kalau untuk lebih detail, nanti kita akan ada di sesi-sesi berikutnya. Begitu ya, Bu Vira ya. Saya akan bacakan dulu saja, nanti baru kita akan komentari setelah ini. Ibu Yuliana Siregar, saya juga mandek usaha makanan bekunya, karena 7 hari yang lalu positif COVID. Mohon doanya supaya cepat beraktivitas kembali. Bu Yuliana, saya berdoa setulus-tulusnya supaya cepat sembuh dari COVID ya, Bu. Ibu Desti, ACDC Coklat, saya punya YouTube podcast UMKM bareng Desti. Mungkin bisa buat teman-teman di sini yang mau jadi narasumber sambil promo bisnisnya bisa menghubungi saya. Ini kan sudah langsung matching nih, ketemu sama temennya. Luar biasa kan ini di Jackpreneur ini. Langsung disambut oleh Ibu Novita. Saya harus menghubungi Ibu Desti di mana? Silahkan nanti langsung kontakkan saja, bisa lewat WuFi ya Bu ya. Kemudian Ibu Barin Saskia, salah satu tantangan kita berbisnis di masa pandemi adalah kita tidak leluasa bergerak seperti sebelumnya. Betul Bu. Apalagi saat pemberlakuan PPKM darurat atau mikro. Terjadi harga bahan baku dan packaging mendadak naik. Padahal stok di pasar tidak terlalu sulit. Kita tidak leluasa untuk berbelanja karena pandemi agak riskan katanya. Sementara kalau membeli online itu jauh lebih mahal dan tidak bisa beli sedikit. Betul, Bu. Usaha saya dari Old Captain Sri Sembiring. Usahaku loncat ke bawah, hampir nggak ada order. Usaha saya adalah kopi bubuk dalam bentuk drip bag. Saya bisa langsung colek salah satu fasilitator kita pebisnis kopi, nanti bisa kontak tuh Ibu Sri Sembiring dengan Sari Wahyuni, nanti kita bisa, siapa tahu bisa langsung kolaborasi. Kemudian Ibu Lea bagaimana Bu Lea sebagai pemula untuk membuat produk kita tuh butuh kemasan, apalagi untuk makanan frozen saat ini tidak bisa jauh dari kemasan plastik khususnya. Terkadang saya berpikir caranya saya untuk bisa bantu pemerintah kurangi sampah plastik sekali pakai. Mungkin yang ini bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Lea. Silakan Mbak Lea. Terima kasih Mbak Anita. Saya mau komentar sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan maupun komunikasi di antara peserta Jackpreneurs yang saya kira itu suatu permulaan yang sangat baik begitu ya. Dari sisi saling merespons untuk mengembangkan pasar bersama misalnya gitu kan. Itu sudah kita dengar tadi soal coklat hampers dari
dessert box ya dengan apa namanya bisnis. Kemudian tadi Mbak Novita melontarkan komen yang positif untuk adanya kerjasama dan sebagainya. Memang satu hal yang penting banget tadi yang disampaikan oleh salah satu dari Jackpreneurs ya, terkait dengan bagaimana kita merespons kebutuhan kemasan yang ramah lingkungan. Frozen food itu memang dianggap sebagai suatu langkah baik di masa pandemi, karena kemudian bisa membuat makanan kita yang semula hanya berumur sehari 2 hari menjadi lebih lama begitu ya. Yang sebelumnya hanya dimakan oleh kawan-kawan di Jakarta bisa dikirim ke Medan, bisa dikirim ke Jogja dan sebagainya begitu ya. Di makanan-makanan yang merupakan makanan-makanan kangenan gitu bisa dinikmati ketika dikirim dalam bentuk frozen food. Tentunya memang bagaimana memilih plastik yang untuk membuat makanan ini frozen itu menjadi penting, dan saya kira dengan adanya Jackpreneurs ini unit-unit dinas yang ada di pemerintah Kota Jakarta, saya kira perlu menawarkan dukungan ya untuk bagaimana memilih food grade plastik yang juga ramah lingkungan. Saya kira sudah cukup banyak upaya untuk membuat agar plastik-plastik ini juga ramah lingkungan, dan tentunya karena ini dibuat untuk frozen, ada teknologi yang lebih tepat begitu untuk ditemukenali dari lembaga-lembaga pemerintah yang memang memiliki mandat untuk mendukung UMKM. Saya membayangkan di sini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Industri dan Perdagangan. Saya kira bisa membantu untuk menemukenali pemilihan plastik dan kemasan yang ramah lingkungan, walaupun itu untuk makanan frozen. Ada bukan solusi, tetapi tahapan yang mungkin juga bisa menarik adalah memilih layanan kurir, memilih layanan pengiriman makanan gitu ya, yang memiliki pendingin misalnya. Saya tidak akan menyebut lembaga-lembaga itu ya, tapi beberapa perusahaan penerbangan mempunyai unit-unit untuk pengiriman makanan yang akan disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu, sehingga kemasan yang dipilih oleh UMKM menjadi lebih fleksibel. Tidak harus misalnya plastik tertentu yang mungkin memiliki kekuatan dari sisi kualitas untuk frozen food, tetapi juga memiliki persoalan-persoalan lingkungan yang lain begitu, Mbak. Jadi pilihan-pilihan ini mungkin bisa menjadi hal yang bisa ditempuh, walaupun memang kita memahami perusahaan-perusahaan kurir semacam ini tentu memiliki tarif yang berbeda dengan tarif-tarif yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan kurir yang lain yang mungkin tidak memiliki layanan freezer dan sebagainya. Mungkin itu tadi respons yang kecil saja, tetapi hal lain yang sebetulnya menjadi penting adalah tadi contoh mengenai kalau mau bikin video konten bagaimana begitu ya. Kemudian tentang kopi dan sebagainya. Story menjadi penting. Nanti apabila mau membuat video konten begitu ya tentang kebersihan dapur, tentang penggunaan air yang mengalir ketika mencuci, kemudian ketika mengemas dan sebagainya, itu menjadi nilai jual yang perempuan bisa tonjolkan dibanding dengan produk-produk lain. Ada beberapa contoh UMKM yang menarik ya, yang sangat transparan dengan dapurnya, yang sangat transparan dengan proses kerjanya, dan itu ternyata berhasil. Kalau di Bali itu ada sebetulnya dia UMKM awalnya, yaitu Uluwatu, di mana dia membuat baju-baju dan bordir gitu ya,
yang kemudian siapa yang mengerjakan, misalnya Nimade Suwarni gitu ya, itu dituliskan di atas bajunya atau kainnya, sehingga ada story di baliknya. Kemudian penjahit-penjahit itu juga berada di ruang yang terbuka, artinya dia tidak tertutup sama sekali, tetapi ada kaca yang kita bisa lihat, di mana sangat bersih, di mana juga keamanan dari para pekerjanya diperhatikan. Ternyata itu juga sangat baik. Ruang-ruang itu memiliki ventilasi yang baik, di mana keselamatan kerja itu juga menjadi terjamin ketika di masa-masa pandemi ini. Jadi story di balik proses produksi itu menjadi unggulan perempuan sebetulnya. Perempuan paling pinter gitu ya, menceritakan soal mengapa dia memilih cabai yang tertentu begitu ya. Dan itu mungkin laki-laki tidak terlalu tahu mengenai hal itu. Dan saya kira itu kemenangan atau keunggulan perempuan. Kemudian perempuan juga sangat pinter gitu. Tadi pertanyaan soal kemasan itu sangat baik. Kemudian soal kopi gitu ya. Cerita mengenai kopi ini selalu menarik ya Mbak Nita ya. Mulai dari kopi yang dikerjakan atau diproduksi dari kebun petani perempuan misalnya. Kemudian kopi yang organik misalnya. Kemudian kopi yang ada di wilayah tertentu yang prosesnya kemudian memikirkan hal-hal detail tentang kemasan, tentang bagaimana kemudian dia menampilkan label dan sebagainya. Saya kira itu banyak sekali kekayaan yang dimiliki oleh perempuan. Saya tidak mengatakan laki-laki tidak mengerti, tapi saya mau ambil contoh begini. Seorang kawan, dia UMKM laki-laki gitu ya, minta tolong kepada saya untuk dihubungkan dengan pengusaha kopi, karena saya sering posting soal kopi tertentu. Kebetulan kopi ini organik dan diproduksi dari kebun perempuan, dan dia menerapkan fair trade. Dia berasal dari koperasi fair trade yang menghormati harga dan perdagangan yang adil begitu ya. Nah, kopi ini kemudian dibeli. Nah, kemudian ketika kawan UMKM laki-laki yang menjual kopi ini, dia hanya menuliskan kopi ini adalah Arabica single origin gitu, karena memang dari Takengon. Tapi dia miss bahwa story-nya ini menarik. Ada cerita mengenai perempuan, dan koperasi perempuan ini punya daycare, Mbak. Petani-petani perempuan itu bisa menitipkan anak-anaknya di kebun, itu punya rumah kecil gitu, di mana yang punya anak-anak kecil taruh di sana, ada yang mengurus, sehingga sebagai petani dia bisa melakukan pekerjaan sebagai petani kopi yang baik, bisa belajar dan training karena anak-anaknya ada yang merawat. Jadi mengenalkan story dan kelebihan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh perempuan yang mungkin tidak dimiliki oleh laki-laki. Saya kira itu kelebihan yang harus kita rekognisi di dalam perempuan wirausaha, Mbak Nita. Ya. Karena perempuan wirausaha ini punya persoalan yang banyak ya. Misalnya aspek sosial dari masyarakat kita yang tidak melihat perempuan itu sebagai kelompok yang prioritas untuk bekerja sesudah menikah. Jadi ada asumsi bahwa orang kalau udah menikah itu nggak kerja gitu. Itu sangat merugikan. Sehingga perempuan tidak terbiasa untuk sejak kecil berpikir aku tuh bisa jadi pebisnis loh. Oleh karena itu aku harus ikut pelatihan A, B, C, D gitu. Banyak sekali terjadi perempuan wirausaha itu seperti terjun payung. Karena tidak ada pilihan, karena terpaksa, karena suaminya PHK, dan sebagainya. Padahal kita juga melihat banyak wirausaha perempuan yang karena dia lahir dari keluarga pengusaha, dia berhasil karena sejak kecil dia sudah terlatih menjadi pendukung, ya, sebagai asisten ibunya, asisten bapaknya ketika menjadi pengusaha. Dan dia juga bisa bangga mempunyai kemampuan memutuskan. Itulah kelebihannya apabila dari kecil seorang perempuan tahu bahwa dia bisa menjadi pemimpin dalam bisnis, bukan hanya pemimpin di keluarga apabila kondisinya adalah suaminya meninggal. Sebenarnya sedih karena dalam banyak studi kita melihat bahwa surat akte gitu ya, akte rumah, akte aset gitu, namanya adalah
untuk yang Nama sudah suami. menikah ya, namanya nama suami dan nama perempuan hanya ketika suaminya meninggal. Kita kan Ya. tidak boleh melihat bahwa perempuan itu hanya beruntung ketika suaminya meninggal kemudian namanya tertera pada aset-aset itu ya. Jadi nama yang tertera di dalam aset itu menjadi kritikal. Dan tadi cerita mengenai koperasi perempuan tadi adalah menarik bahwa karena pada umumnya kebun-kebun kopi itu atas nama suami, koperasi perempuan itu namanya Kokoa Gayo, koperasi di Takengon, mengajak para suami untuk sama-sama ke kelurahan, ke kepala desa. Dan pasangan-pasangan suami istri ini kemudian meminta surat dari kepala desa bahwa kebun ini sebetulnya milik suami istri dan istrinya sebagai anggota koperasi itu juga bisa menggunakannya, karena kalau kita menjadi anggota koperasi kan kita harus punya tanah itu gitu Mbak Nita. Ya, betul. Jadi ada isu-isu yang tampak seakan-akan berat ya, aset dari keluarga atas nama laki-laki sehingga tidak bisa diakses oleh perempuan ketika mau jadikan kolateral gitu ya, ketika ke bank gitu menjadi agunan. Tapi ada solusi-solusi yang nampak seakan-akan praktis bisa dilakukan di dalam rumah tangga, membawa diskusinya ke kepala desa, ada surat yang menyebutkan bahwa tanah itu adalah milik keluarga dan milik seperempuan, dan perempuan ini bisa menjadikan akte itu sebagai bukti bahwa dia memiliki kebun kopi misalnya sebagai anggota koperasi. Jadi isu-isu yang kita sebut tadi kan isu-isu gender ya, isu yang muncul secara spesifik dihadapi oleh wirausaha perempuan karena dia perempuan. Yang tidak dihadapi oleh pengusaha laki-laki kan, soal sertifikat tadi misalnya gitu. Nah, kemudian juga isu-isu yang lain yang mungkin kita di sini masih sungkan menyebutkan, tetapi saya berharap terus sebagai bagian dari Jackpreneur ini, akhirnya kita punya ruang yang aman yang kita selalu sebut tadi Mbak Nita. Aman untuk menceritakan apakah misalnya suaminya ada yang melarang dia sebagai perempuan wirausaha. Ini sering kita dengar, Mbak. Dan studi menunjukkan bahwa cukup tinggi kasus bahwa perempuan itu tidak mendapatkan izin sebagai perempuan wirausaha. Angkanya cukup tinggi, sekitar 57% dari suatu studi yang dilakukan oleh DFAT misalnya, dengan suatu program tertentu, Investing on Women misalnya. Dan ternyata 60% perempuan Indonesia itu terpaksa menjadi perempuan pebisnis. Terpaksa di sini belum tentu karena terpaksa karena suaminya di PHK atau suaminya meninggal karena dia harus berusaha, tetapi secara sosial masyarakat itu memaksa dia sebagai perempuan untuk berusaha tanpa bekal pelatihan, pengetahuan, skill ataupun pengalaman karena asumsi-asumsi yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi yang saya sampaikan ini hasil studi Mbak Nita yang membuktikan bahwa pengalaman Ibu Nelly, kemudian pengalaman Ibu Kartika Bella dan perempuan-perempuan lain yang mungkin belum disampaikan di sini itu adalah pengalaman kita bersama. Dan ternyata upaya-upaya itu bisa untuk memecahkan persoalan-persoalan. Dan kalau kita tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan tadi ya, soal relasi dengan suami, ketika berbicara soal aset, atau persoalan dengan pemerintah. Tadi Ibu Nelly mengatakan bahwa ini kebijakan pemerintah mestinya perlu dilihat kembali. Memang dengan adanya PPKM darurat itu kita memang prihatin, pada saat yang sama kita menyadari betapa COVID ini sudah menjadi suatu virus yang menakutkan kita semua, khususnya UMKM dan UMKM perempuan gitu ya. Begitu Mbak Nita. Mbak Lea, yang tampak besar kita pecah-pecah untuk menjadi kecil gitu. Iya, dan yang kecil-kecil ini mulai besok kita akan bahas mulai untuk yang usaha. Besok tuh sama Mbak Lea moderatornya. Ibu, jadi kita akan yang hari ini tidak sempat saya bacakan, itu akan kita bacakan di besok. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang permodalan, tentang bagaimana switch mengembangkan usaha, bertahan atau bertumbuh, dan juga
saya lihat dari begitu ada nengok sebentar sudah 45 pesan gitu. Sayangnya waktu kita sangat Balapan ya, Mbak? terbatas. Waktu banyak sekali pesan-pesan dari dan langsung ada yang minta supaya acara ini punya WA group sendiri. Kita punya WUFA, Bu. Jadi di WUFA ada banyak ruang-ruang yang bisa kita komunikasi bersama dan bisa kolaborasi. Tetap berinovasi, tetap berkolaborasi karena itu caranya kita untuk bertahan. Seperti tadi pesannya Ibu Nelly ya, kita belajar banyak sama Bu Nelly. Mbak Lea, ada satu lagi yang mau disampaikan video ya sebagai rekap dari perbincangan kita sepanjang 1,5 jam ini. Silakan Mbak Lea kalau mau disampaikan. Ya, untuk saya sudah titipkan, ya. Silakan bisa diputar. Terima kasih. Terima kasih. Ini hanya rekap kita satu hari ini ya, soal mengapa kita jadi perempuan wirausaha, begitu ya. Ada yang kita punya kemewahan, bahwa itu pilihan, tapi banyak juga yang karena dipaksa situasi, dan kemudian tadi kita membicarakan soal pengalaman perempuan, terutama perempuan wirausaha itu sangat kaya, dan kita perlu menghormati dan kita perlu dengar. Ada pengalaman-pengalaman soal keberhasilan, pengalaman soal kesulitan, tapi ada juga pengalaman soal relasi gender dengan keluarga dan sebagainya. Kita tidak sendiri. Jackpreneurs ini merupakan suatu jejaring yang luar biasa, bisa saling berbagi, bisa saling kerjasama, kolaborasi, bahkan tadi juga curhat-curhat sudah disampaikan, ya, soal akses pada pinjaman, kemudian tidak punya aset, kemudian pendidikan dan pelatihan yang kurang, tadi juga muncul. Ibu Nelly mengatakan tidak tahu bagaimana berjualan dengan digital marketing. Dan tadi ada beban-beban di dalam rumah tangga mungkin, yang mungkin nanti kita bisa mulai dengar dari kawan-kawan Jackpreneurs untuk menyampaikan. Tadi kita sudah coba apa yang kita sampaikan, atau apa yang kita harus lakukan. Memang ada persoalan sosial budaya begitu ya, yang menempatkan anak perempuan dan laki-laki ini bukan hanya ditengarai dia jenis kelamin laki perempuan, tapi seakan-akan ada jenis kelamin sosial, Mbak Nita. Jenis kelamin sosial itu ada harapan, ada pelekatan kepada peran-peran, ada ajaran-ajaran gitu ya. Seakan-akan perempuan dengan laki-laki itu punya peran berbeda ketika berbicara soal peran di keluarga, peran di ekonomi dan di masyarakat. Nah, memahami siklus hidup kita sebagai perempuan dari kecil sampai tua, dan kita lihat juga siklus bisnis kita. Kalau kita mulai ketika kita sudah berkeluarga, tantangannya lebih besar karena ada soal waktu dan sebagainya. Mengenali diri dan bisnis ini juga artinya perlu juga melihat bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang menguntungkan, yang positif, itu kita pertahankan dan selalu menjadi aset kita. Tetapi kalau kita punya beban, apakah dibully, ada pelecehan, dan sebagainya, itu pengalamannya tidak menyenangkan, dan itu bisa jadi beban, kita bisa longgarkan dengan cara kita berbicara, dengan cara kita curhat kepada orang ataupun kepada lembaga yang memahami atau yang profesional. Kawan-kawan, di masa pandemi ini kita perlu yakin kita bisa. Kita punya nilai-nilai spirit, nilai-nilai wirausaha yang unik tadi, soal story, soal detail, kita mau lihat lingkungan dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak Nita, sukses untuk perempuan wirausaha Indonesia, sukses untuk Jackpreneurs perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lea, tepuk tangan untuk Mbak Lea. Aduh, luar biasa Mbak. Ini banyak teman rekan-rekan pengusaha perempuan yang memberikan semangat. Apa yang disampaikan oleh Mbak Lea ternyata memang sangat membuat mereka kawan-kawan menjadi semangat baru gitu Mbak Lea, bahwa tidak ada yang salah dengan perjuangan selama ini. Buat kita luar biasa sekali perempuan-perempuan wirausaha Jackpreneur Jakarta ini untuk bisa bertahan sampai hari ini dan masih mau semangat untuk meneruskan usahanya.